Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello students, how are you today? Come back with me with Ustazah Indah. We will learn about English. The topic for today it's about label text of food and drink. Halo anak-anak Ustazah, apa kabar semua? Semoga sehat selalu. Kembali lagi dengan Ustazah, kita akan belajar bahasa Inggris. Kita masuk ke bab yang ketiga, yaitu chapter 3, talking about label text of food and drink, atau text label makanan dan minuman. After you watch this video, I hope you can. Tujuan pembelajaran hari ini adalah memahami fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan teks khusus dalam bentuk label terkait obat, makanan, dan minuman. But before we start our lesson, it's better to start with basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, langsung saja sebelum masuk kepada topik pembelajaran hari ini, Ustazah ingin membagikan, I want to share to you the hadis ya tentang makanan yang halal. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan umat Muslim untuk makan makanan halal yang baik dan jangan mengikuti syaitan karena dia musuh yang nyata. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 168. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Yang artinya, wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi. Dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh setan itu musuh yang nyata bagimu. Kategori makanan halal menurut Islam ditentukan dari proses pembuatannya, zat atau sumber, dan cara mendapatkannya. Sebagai contoh, makanan yang sumbernya halal tetapi didapat dengan perbuatan mencuri bukan lagi kategori makanan halal. Dalam Al-Quran dan hadis secara gamblang menjelaskan makanan halal ini meliputi makanan yang tidak memberi mudarat, tidak diharamkan oleh Allah dan Rasulullah, hewan ternak, hewan yang hidup di air, dan hewan hasil buruan dari hutan, termasuk ikan, belalang, dan segala yang tidak menjijikkan. Dan anak Ustazah, itulah dia sedikit ayat suci Quran ya yang berhubungan tentang makanan yang halal. Nah, kita masuk saja ke topik kita pada hari ini. What do you know about labels? Apa yang kamu tahu tentang labels? Did you notice that every product that you buy has label on it? Apakah kamu memperhatikan setiap produk yang kamu beli memiliki label di kemasannya? Nah, jadi labels itu artinya adalah we usually find labels on the back of the most food and medicine products. Kita biasanya menjumpai label di bagian belakang kemasan produk makanan maupun obat-obatan. Contoh food label yaitu seperti ini. Nah, Doritos. Biasanya di situ ada ingredients, ya kan? Baru ada komposisi, lalu ada label gizi, ya. Sedangkan untuk medicine, label untuk obat-obatan biasanya terdapat dosis, cara pemakaian, ya, dan juga ingredients atau bahan-bahan, ya. Nah, why we need to check the label? Kenapa kita perlu mengecek label? Kenapa perlu ada label makanan? Fungsi yang pertama yaitu to get detailed information about the product. Untuk mendapatkan informasi detail rinci tentang suatu produk. Yang kedua adalah to choose which product is safe for us. Untuk memilih produk mana yang aman untuk kita. Karena beberapa orang memiliki alergi. Jadi
Setelah kita melihat, mengecek label, kita bisa tahu, oh ini nggak cocok untuk kita karena kita punya alergi, ya. Yang ketiga, fungsinya yaitu untuk to avoid negative effects of the product, untuk menghindari efek negatif dari suatu produk. Jika kalian membeli obat-obatan, di situ akan dibilang efek sampingnya, akan tertera efek sampingnya setelah mengkonsumsi obat. Yaitu perlu sekali untuk dicantumkan di label. Yang keempat adalah to get the best result of medication, untuk mendapatkan hasil terbaik dari pengobatan. Nah, karena setiap obat itu ada dosis-dosisnya, jadi sangat dibutuhkan berapa dosis yang diperlukan untuk setiap orang. Nah, di situ tercantum di label. In product packaging atau labels, usually provide some information as follow. Di label produk biasanya dijumpai informasi sebagai berikut. Yang pertama yaitu name of the product, nama produk atau barangnya. Yang kedua adalah content atau amount, isi atau jumlah. Berapa kilogram, berapa gram, berapa mililiter gitu ya, itu isi atau jumlahnya. Volumenya gitu ya. Yang ketiga adalah description, penjelasan seputar produk. Misalnya obat batuk, penjelasannya gimana-gimana gitu ya kan, ada penjelasannya. Yang keempat adalah ingredients atau komposisi. Misalnya obat batuk, komposisinya ada apa, misalnya jahe, ya kan, ginseng dan zat-zat kimia lain. Yang kelima adalah nutrition facts, informasi gizi. Nah, ini perlu. Misalnya lemak jenuh atau serat ya, gula, itu ada di informasi gizi, kalori gitu ya. Yang keenam adalah use, kegunaan atau indikasi. Misalnya obat batuk digunakan untuk meredakan batuk pilek gitu ya, use. Yang ketujuh adalah direction to use, cara penggunaan atau dosis. Misalnya dosis untuk orang dewasa dan anak-anak itu berbeda. Cara penggunaannya misalnya kalau dia bentuknya sirup pasti diminum, atau kalau bentuknya pil gimana, atau dia kalau bentuknya digosok gitu ya kan. Nah, yang kedelapan adalah direction to store, petunjuk penyimpanan. Misalnya simpanlah di suhu di bawah 16 derajat Celcius, atau simpanlah di tempat yang kering dan tidak lembab, atau simpanlah jauh dari paparan sinar matahari, contohnya gitu ya. Dan yang terakhir adalah expiration date atau tanggal kadaluarsa. Nah, ini perlu, misalnya suatu produk hanya bertahan dari dapat digunakan sebelum tanggal, misalnya tanggal 2 bulan Agustus tahun berapa gitu ya. Masih ada tanggal kadaluarsanya. Artinya kalau sudah lewat tanggal itu berarti produk itu tidak bagus lagi untuk dikonsumsi. Nah, coba perhatikan label ini ada di buku LKS kamu ya. What you can tell about. Apa yang bisa kamu dapatkan dari label berikut ini? Nah, ini dalam bahasa Inggris ya. Nah, yang pertama kita bisa jumpai nama produk, the name of product. Nama produknya di sini adalah Milky Chocolate. Lalu ada nutrition information. Ya, informasi gizi. Di sini serving per package, sajian per paket atau per bungkusnya, gitu ya. Serving size itu 30 gram, berarti satu bungkus di situ jumlahnya, beratnya itu 30 gram. Ini ya. Di sini ada energi, ada protein, ini disebut juga dengan ingredients atau nutrition facts ya, informasi gizi. Nah, dia ada energi, protein, lemak total, saturated, lemak jenuh, karbohidrat, gula, dan garam. Ya, di sini ada juga berapa jumlahnya
dalam satu kemasan yang 30 gram ini. Misalnya energi 709 kilojoule, protein 3,6 gram, dan seterusnya. Ya. Nah, yang terakhir adalah ingredients. Ingredients ini artinya bahan-bahan atau komposisi. Ada sugar, gula, cashew, kacang, milk solid, susu bubuk, cocoa, coklat ya, cocoa butter, vegetable artinya sayur-sayuran dan lain-lain, emulsifier ini zat kimianya, salt gula, dan flavor ya, zat perasa atau MSG. Nah, itulah dia ya kan. Berarti di sini ada name of the product, ada serving size atau amount, dia di sini content atau amount, baru ada nutrition fact ya, tabel gizi, informasi gizi ya, nutrition fact, lalu ada ingredients atau komposisi. Nah, di sini tidak tampak ya, tidak dijelaskan tanggal kadaluarsanya, belum tahu ya kan, mungkin di bagian lain dari produk itu. Nah, itulah dia sedikit ya penjelasan untuk awal. Nanti kita lanjut di part yang kedua ya. Untuk hari ini tugas yang kelima, kerjakan do the task individual activity at your LKS book page 20. Kerjakan tugas individu yang ada di LKS kamu halaman 20. Langsung kerjakan di LKS, oke? Okay, students, that's all for today. I hope you can understand. If you have any question, please ask me. Okay, see you next week. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.